Lu dari mana? Sumatera Barat. Sumatera Barat, tapi itu logatnya kok kayak Saya asli Jawa. Oh, Suami Sumatera Barat. oh, Tinggalnya Padang. oh gitu. Saya Kalau boleh tahu itu kenal kerjanya dari kapan ya, Bu? Dari mana? dari lebaran kurang 1 minggu. Ya Oh, lagi stres, lagi bilang bagaimana bila ya pinjam duit bank, orang tua nggak tahu sampai sekarang. Buat yang makin buat saudara dia polisi buat kerja sama. Dia janji bagi hasil dua, hasilnya buat cicil bang. Setelah dia dapat keuntungan udah lancar, saya dicapak ditendang. Saya minta balik lagi duitnya dipulangin deh biar saya bisa ada usaha lagi. Dia marah-marah, dia marah-marah terus kan akhirnya dia kan orangnya sabar, ditagih terus kepala sampai ibarat kata diinjak tuh pak. Nah itu dijilat tetap aja nggak disiksa sampai saya kayak orang gila ya kan ya. Ayolah kak. emang mau punya anugerahnya berapa? Katanya sekitar 200-an ya. 200 saja. Sebulan 4 juta, tapi kan suami saya nggak ada kerjaan, buat modal nggak ada duit. Siapa yang nggak gila ya pak? Rumah orang tua yang beli, anak saya yang berdua di sana, yang dipikirin kan takutnya kan disita, tapi udah 2 bulan nggak ada kabar kita tuh. 2 bulan ini besok tanggal 5. Iya. Iya, sekarang udah berusaha anggap aja abang itu lunas, udah nggak punya utang. Iya. Udah nggak punya utang dan nggak apa, pernah nggak punya duit tuh. Saya kirim duit apa ya, udah ini buat belanja ini sekian di sini, dan 300 dibawa ke pasar buat beli cabai, buat ini buat itu tuh habis, tinggal beli 500 perak ya. Udah sekian hari dibuka dompet ada 100.000 maupun 100.000, kita senang banget namanya duit ya. Iya. Terus tanya-tanya, Kak, ini duit dari mana ya? Rasa-rasa nggak ada duit saya, sampai dipikir diulang, percaya nggak percaya tahunya ada duit 100.000 Di mana itu? di dompet. Di dompet. Iya, tanpa tapi nyadar. tanpa sadar saya ingat ya sekuat tenaga, tapi ya benar udah habis kan, udah nggak ada duit. Iya. Jadi 100.000 saya datang bulan. Akhirnya saya nggak percaya lagi. Yang apa yang dikerjakan sama ibu? Mandi malam. Mandi malam suami, kalau saya BH terbalik, sempak terbalik, ya. Sempak terbalik itu terbalik, ya sembaca alhamdulillah segala macam. Ajaknya biar utang, aku biar ada yang bayarin apa ya, asal nyeplos aja namanya. Iya, namanya Orang lagi nggak ngerti ya, fokus. fokus ya. Biasanya fokusnya tapi ngikutin 199 kali. Nah, ya kalau suami udah 3 bulan, bandan, ya ada perubahan, tangga-tangga baik, barang-barang saya lemari diangkut ke rumah petak. Kayak apa rumah petak gede apa enggak? Tuh diangkut, dititipin. Iya, itu mau. Saya tanpa minta tuh pak. Iya. Katanya taruh sini aja, takut di sini lama katanya. Saya kan bilangnya ke sini menyelesaikan masalah. Iya. Ya kalau ngomong kayak gini kan kadang-kadang ada orang percaya nggak percaya, ya kan. Ya saya ngomongnya menyelesaikan masalah saya begitu ya kan. Sudah taruh sini aja, nggak usah dipikirin ya. Kalau ditaruh di sebelah terus otomatis kan itu bayar, rumah bayar. Ya akhirnya disitu datang lagi. Kemarin ya memang ada sulitnya ya kan ya, nyari travel 6 nggak ada tuh, nyari travel mau ke terminal. iya kan Hari sulit kita ya, berangkat nggak ada travel. Akhirnya dia rentalin sama tetangga, akhirnya saya numpang dianterin, akhirnya saya gratis, anak maupun sedikit dikasih duitnya, alhamdulillah nyukurin ya pak. Ya dikasih duit, pada ngasih duit, alhamdulillah. Memang pahit nyari apa namanya itu, tapi Allah ngasih biar saya gratis. Ya kan cuman bayar bis saja, bertiga itu kayak gitu ibu. Nah Allah lebih tenang, jadi legowo. Saya jauh lebih sabar, udah nggak berantem. Jadinya itu ibu ituin ilmunya dari mau lebaran kurang mau puasa, mau lebaran sekitar 2 hari apa 3 hari lah ya, seminggu saya dorong. Awalnya saya belajar mandiin kembang, dia kayaknya ragu-ragu ya,
Mandi kembang. Mandi kembang, mandi pandan. Mandi pandan, kira Ya. mandi kembang nanti Nyiroro Kidul ya belakangnya. Mandi pandan. Akhirnya saya buka terus saya ini. Sunat, dosanya duit. Sunat aja kayak gitu tuh Pak. Iya. Jadi jangan nuntut. Jadi intinya tuh jangan nuntut, jangan ibadah sholat itu karena hajat. Enggak, seneng hatinya tuh Pak. Jadi itu ibadah tuh karena Allah, Iya, bukan karena utang gitu loh. Biarkan aja masalah utang nanti Allah dengan sendirinya ngasih. Iya, saya lunaskan mikirnya gitu apa loh ya? Pak. Saya utang kayak gini kan berarti kan seizin Allah Nah, kalau iya. nggak mungkin sampai saya sebegitu mudah Pak. Utang 100 dikasih 150 tanpa saya ke bank, cuma tanda tangan doang. Hitungan detik namanya masih baik, tanggung jawab ya kan kalau ngutang ya. Iya. Iya, ini yang susah ini lantaran bukan saya yang pakai. Kalau saya yang pakai ya mungkin lancar ya kan begitu tersendiri. Gampang praktis saya Mana izin yang pakai, Allah. gue yang bayar. Iya, orang lain Tadinya yang bagi pakai. hasil Pak. Kalau kata Pak Haji, Awalnya. yang blow on siapa? Itu Ya, iya kemarin. Yang blow on Iya. saya Pak Haji. Lihat ya. Iya. Iya, yang blow on siapa itu? Masa ibaratnya suruh buat nama doang, minjem duitnya, make enggak sendirinya yang kita? Iya. Tetap Tadinya saya perjanjiannya bagi hasil, cuma Sama nggak seribu ada perak pun nggak di ada tuh atas Pak. kertas. Ya Saya kan? dari A sampai Z dibeli tuh Pak. Ya kan kalau menurut Pak Haji tuh kalau udah ilmu RDAY ya jangan kerjasama, mesti itu jadi sakit hati sebab jadinya berharap ke manusia, siap-siap sakit hati, siap-siap kecewa, Bagaimana nggak itu ya? Insya Allah selalu. harus kalau Sekarang saya mikirnya apa? Saya nggak mau dagang makanan. Kalau dagang makanan lagi kayak dulu, nanti suami saya nggak sholat lagi Pak. Iya, saya mikirnya gitu lah. Biarlah terserah Allah mau kasih rezeki berapa. Paling penting suami saya nggak tinggal sholat. Udah mikirnya udah kesini tuh Pak. Udah nggak bukan yang munafik ya. Dunia Nah, pasti iya pengen orang beli. sekarang udah itu ilmu RDAY dari bangun 00 Ya saya kalau mandi saya nggak. oh iya Suami. pokoknya ya nggak apa-apa yang penting kan satu frekuensi kan, satu frekuensi udah ya kan. Iya, iya. Jadi bapak yang mandi, ibu yang yakin. Yakin, Oh, yang yang saya yang yakinin, dia juga yakinin. Ah, Saya pokoknya nggak ada. Ya alhamdulillah hajat suami saya pasti terkabul semuanya. Nah, sekarang udah terkabul. Ya. Sekarang terkabul. Ya kebunnya ada tenang, tetangga baik, dipinjemin sawah, Oh. yang mau ada yang ngasih modal juga. Tapi kalau saya dilanjutin di situ ada yang modal tersibuk di sana, otomatis saya nggak kesini. Lebih baik saya kesini dulu baru pulang. Iya. Jadi ibadahnya langsung ditingkatkan lagi, diperbaiki lagi. Terus satu itu yang jangan ngeluh. Jangan mikir begitu. Jadi jangan nuntut. Ibaratnya jangan nuntut seperti ini. Udah mandi kok ini masih ada yang nagih gitu loh. Ya kan? Iya, Kok ini tapi masih gini. Jangan saya- dia los aja los. Nanti dengan sendirinya itu udah hati legowo. Dengan sendirinya nanti rezeki itu ada aja gitu loh. Jadi apa-apapun bekerja samalah dengan Allah. Biarkan aja Allah yang manggil teman, Allah yang manggil modal melalui siapa aja, wasilahnya siapa aja begitu. Bagaimana nih? Ke satu ya, saya nggak makan nasi putih Pak awalnya Pak, perutnya nggak Oke. enak. Nikmat saya kan berarti udah bisa makan segala macam, berarti udah dipulangi lagi ya kan ya. Datang masalah, datang penyakit payudara saya ada benjolan. Berjalan. Ya, entah udah di WC, Udah dijalan. udah ya tahu kanker, entah tahu apalah. apa tumor ya. Ya masalah datang itu ya berarti kan itu bertubi-tubi ya. Itu bertubi numpuk di kita semuanya. Iya. Aku pasti saya yakin pasti saya bisa bangkit lagi seperti dulu lagi. Iya. Udah selama ini yakin. Jangan udah nuntut sampai awal. kapan ibadah, sampai apa, sampai apa. Ya, ibadah mah sampai kita mati, Ya, kita menanggil. Saya ikut RDAY. Saya tamu juga loh Pak. Saya tamu juga. Nah, saya banyak yang keajaiban. Saya banyak keajaiban. Saya punya anugerah juga Pak. Biarin aja bodo amat. Jadi saya punya ilmunya tuh bodo amat. Ada yang nagih bodo amat. Ada yang marah-marah bodo amat. Tetapi selama saya ikut RDAY nggak pernah ada yang marah-marah sama saya Pak. Caranya dulu berapa anugerahnya? Alah, saya mah recehan cuma karena kena apa invest bodong. Tapi Oh, ya invest gitu.
Saya tadinya itu nggak pernah bangun malam, bahkan nggak pernah tidur, udah terbiasa. Oh, ngerti. Begitu, nggak cuma begadang doang, nggak ada maksud. Enggak ada. Tadinya nggak ada maksud. Jadi udah nggak kaget Pak. Gitu, udah nggak kaget lagi. Jadinya pas udah RDAY saya langsung bangun 00 mandi pandan, senyum gitu ya, senyum mandi pandan, terusnya tahajud, baca Quran semampunya saya betul-betul real nggak pernah tidur selama, maksudnya itu nggak berhenti nggak tidur dulu gitu, pokoknya sampai subuh saya nggak tidur. Kalau masalah ketiduran tetap saya syukuri, nggak pernah saya berpikir, berarti yang bangunin mata saya juga kan Allah, yang tutup mata saya nidurin juga Allah. Jadi ngapain masih pikir? Segitu harus bersyukur. Ngapain masih pikir? Aduh, saya nggak mandi malam ini, gimana? Malah ketiduran. Ya udah, daripada bangun terus gak tidur selamanya, daripada kita tidur terus. Saya udah ikut RDAY itu udah 2 tahun ya. Iya, jadinya saya mandi malam. Kalau orang-orang kan nanya ke Paji, itu mandi malam sampai kapan? Gitu. Itu Quran sampai kapan? Saya kadang-kadang, kok itu nggak kayak saya gitu loh. Iya, memang. Kalau saya los aja ya terus aja sampai sekarang saya kalau suka Sehat kok. iya tambah sehat. Dan sholat ya. Iya. Diwajibkan. Saya ya, saya tuh umur udah 63 Pak. Saya asli saya kan Banjar dekat Pangandaran. Ke RDAY kesini tuh 7,5 jam. Saya nyetir sendiri, nggak pernah berhenti. Oh, buat sendiri. Nggak pernah berhenti. Dia tahu ini cucu saya. Oh, ini udah gede ya? Udah gede, udah tamat SMA. Nggak pernah berhenti ya. Enggak Bensin udah diisi dari sebelum berangkat. Males bang, setel segala udah diisi semuanya. Jadinya saya punya ilmunya sekarang kayak gini ya Bu. Baca Quran, mandi malam, semuanya dikerjakan. Tetapinya hatinya bimbang, nggak yakin, ngitung. Aturan maju 10 langkah jadi mundur 10 langkah. Jadi saya yakin pasti Allah akan tolong. Saya mobil Pak, tahu nggak? Gratis demi Allah. Oh, gratis. Nggak beli, nggak bayar, nggak nyicil, nggak jual aset Dari saham. mana? Ya ada aja wasilahnya, orang ngasih hadiah ulang tahun. Orang cucu saya aja ulang tahun dari pacarnya dikasihnya serbia. Lah saya neneknya dapetnya mobil. Itu ini Bu. Kalau kita baca Alhamdulillah, baca Quran juga Iya. sama. Itu mah wajib Quran. Apa mandi malam, senyum mandi malam, terus tahajud ya. Terus alhamdulillah juga. Alhamdulillah mah kayak gini Pak. Alhamdulillah cuma baca aja Pak. Jadi gak usah dihitung kalau saya. Yang penting itu zikirnya aja walaupun lagi nyetir. Alhamdulillah. Dalam hati kan bisa ngomong Bu. Gak usah pakai alhamdulillah capek lah. Hati aja yang penting. Yang penting hati. Udah aja zikir aja. Alhamdulillah. Ya kalau kita lagi sempet ya anggap aja sambil nyanyi tapi zikir gitu loh ya kan. Cumanya kalau ibaratnya lagi zikir ya hatinya aja. Alhamdulillah. Lebih daripada tanya kata Pak Haji 999 kali 9 kan. Berarti kan selama aktivitas kita kecuali tidur gitu ya, mau tidur aja bisa alhamdulillah bisa berapa kali. Jadi nggak perlu kita itu fokus ucap sambil naik motor aja gitu, ibaratnya kayak kita lagi nyanyi aja gitu, di bawah senang, bawah happy. Terusnya yang paling ampuh lagi ya, rezeki yang paling ampuh banget, bangun tidur harus senang. Kalau ibaratnya nggak ada yang di bawah senang, sekarang kan zaman modern bisa lihat dari HP, bisa lihat dari HP yang lucu-lucu, ngakak aja lucu-lucu. Apa itu Pak Haji ya? Iya, lihat Pak Haji itu kan kocak ya. Iya, Dia masih tapi mengajar. sampai ini ya Bu, saya juga nggak ngerti ya, kan saya ibaratnya punya teman-teman seperti itu sukanya minta nomor WA gitu ya ke saya. Nah terus nanti sukanya silaturahmi lewat WA, lucu, tawa-tawa. Terus saya bilang kayak gini, cuma ngomong doang saya,
biasanya kalau yang ngomong sama saya pagi-pagi tiba-tibanya ketawa-tawa suka dapat rezeki loh, amin, suka kabul loh gitu, padahal saya cuma bercanda kan itu ya. Ya kayak Pak Haji, kabul, yakin kabul begitu, kayak gitu biasanya itu. Yang nggak taunya tuh ya, dia kan lagi cerita, telepon ke saya, lagi cerita bahwa dia itu dagangannya tuh sepi banget, nggak ada order, mana suaminya sakit, nggak kerja, jadi curhatlah ke saya gitu. Tiba-tiba habis ngobrol ngakak-ngakak ngetawain saya yang waktu testimoni, kata dia lihat di YouTube. Kata Bunda katanya kalau testimoni lucu, saya suka banget kalau lihat Bunda di YouTube yang testimoni. Saya yang jadi ngakak. Emang apa yang bikin ngakak, kata gitu, kata saya kan. Bahasanya kata gitu, suaranya kata gitu, terusnya apa, lincahnya ya kan, saya kan tanpa disengaja kayak gitu aja ya. Oh gitu, jadinya saya ngakak gitu ya, ngakak yang bercanda sama Pak Haji. Habis dia udahan telepon sama saya, selisih 10 menit dia telepon lagi ke saya. Alhamdulillah Bunda, kenapa? Bener kata Bunda, kenapa? Itu tiba-tiba saya ada orderan dimsum 2000 pieces buat arisan. Sedangkan saya gimana, uang 50.000 aja nggak punya, kata dia. Ya mintain DP lah. Akhirnya bener, lancar sampai sekarang. Itu, padahal dia udah 2 tahun katanya udah nggak jualan. Tiba-tiba ada yang nelpon, ada yang order untuk arisan. Akhirnya dia jualan lagi secara berlanjut iya, jadi manjang. Terus lagi kemarin ada yang testimoni lagi, ada yang telepon ke saya pas lebaran, katanya Bunda, itu saya udah mau bunuh diri. Lah kenapa? Orang apa ini hidup panjang mau bunuh diri? Emang udah yakin kalau bunuh diri bakal mati? Jatuh dari tingkat 12 aja kalau memang Allah berkehendak masih hidup. Akhirnya hidup enggak, mati enggak. Ayo bagaimana? Emang kenapa? Ini lo ada pagarnya. Ya Allah, pagarnya cuma motor, gara-gara leasing motor. Beda data. Nagihnya katanya sukanya bikin sakit. Kalau orang merasa sakit hati, udah disakitin, udah yakin itu mau terkabul. Kalau orang udah dihina sama tetangga, udah nggak dipercaya sama sekelilingnya, udah yakin itu mau terkabul. Karena saya merasa, saya punya mobil di hutan, beras ke saudara 1/2 kilo untuk makan, nggak ada yang ngasih. Saya sampai jual kabel Pak, saya jual kabel, saya bakar, diambil tembaganya buat beli beras dapat 1/2 kilo. Saya dulu supir angkot, Hebat ya. supir angkot karena saya janda dari dulu Pak. Itu suami saya kawin lagi, udah kayak gitu. Terusnya udah selang berapa bulan, nggak nyampe bulan, berarti kalau 40 hari ya 40 hari ya, sebulan seminggu ya. Tiba-tiba itu mantan suami saya Pak, yang 18 tahun nggak pernah ketemu, nggak pernah apa, saya pikir gue udah mati karena mantan suami saya Singapura Pak. Tahu nomor telepon saya, pernah lewat tapi nggak ketemu saya gitu. Jadinya langsung telepon saya di pas ulang tahun, padahal orangnya nggak ketemu, cuma lewat telepon. Hadiah, cari mobil untuk kamu cari sendiri, silakan. Dia yang bayar, lewatnya transfer. Sampai sekarang tuh 18 tahun nggak ketemu. Itu kenal di mana dulu? Siapa? Itu orang. Itu sih saya zaman dulu sih Pak, saya kan tukang kerja kemana-mana. Kerja. Sedangkan dia lagi holiday ke Jakarta. Jadi keingetan itu. Itu udah pernah nikah 2 tahun. Gitu. 2 tahun juga nggak nyampe, sebentar doang. Terus langsung gak ketemu, 18 tahunan gak ketemu. Terusnya dia pernah liburan lagi, tapi saya nggak ada, saya lagi ada di Bali, jadi minta telepon saya ke saudara saya. Dia udah terbang lagi ke Singapura, udah 1 tahun dari rumah saya dapat nomor telepon, baru dia telepon saya gitu.
jadinya dapat mobil saya, jadi gratis. Sampai sekarang, sampai ke STNK, sampai beli ban segala, saya nggak pernah beli. Ada aja rezekinya, saudara bukan, apa bukan, ngasih duit. dari orang Singapura itu udah nggak lagi, udah nggak Oh, yang dari yang lain. dari yang lain. Jadinya kalau ada yang nanya ke saya justru bersyukur Pak. Itu sebagai amal ibadahnya saya, diterima atau enggaknya kan terserah Allah gitu loh. Jadi hitung-hitung saya itu sedekah, berbagi kebaikan gitu loh. Dimana kita ada rezeki nanti duit saya Pak, bukan dari bapak, bukan dari ibu, ada aja dari mana aja begitu. Jadi banyak yang testimoni orang yang itu orang yang di itu Pak Gade kata saya kayak gini, Bu, lihat wajahnya belum kenal Pak, cuma lewat dari TikTok terus minta nomor HP. Saya belum tahu dia. Sekarang kenapa harus takut sama Pak Gade? Ibu kan udah pernah menikmati itu uangnya, gitu ya kan? Ya terusnya kata dia bilang, ini kan ini bukan saya yang pakai Bu, tetapi kan belum ibu yang udah tanda tangan, otomatis Pak Gade juga kan tahunya sama ibu, gitu. Seandainya iya motornya yang jaminannya BPKB kan motor anak yang kerja lagi di Kamboja. Anaknya marah-marah, yang nagihnya marah-marah, telepon ke saya, kata saya udah lu bawa aja, kalau dia mau ikutin ajarannya Pak Haji ya, ajarannya Pak Haji yang ibarat 00 dia udah ditarik, seandainya ditarik ya biarin aja, berarti itu bukan miliknya itu kan namanya itu BPKB-nya udah di gadein, berarti itu miliknya Pak Gade, kita cuma sewa, berarti bukan hak kita, haknya dia, karena ibu nggak bayar, begitu. Nggak taunya selisih 10 menit lagi, dia telepon lagi, tadinya nangis-nangis, telepon lagi nangis juga Bu, tapi nangis alhamdulillah terkabul. Tiba-tiba ada bapaknya datang ngasih duit, tiba-tiba anaknya yang tadinya marah-marah, udah Mak, katanya kalau saya diambil ya AA udah ikhlas saja deh, mungkin nanti itu mau dapat rezeki dari apa, dia katanya cocok. Nggak taunya dia suami istri tadinya nggak dapat kerja, ya udah nganggur, langsung dapat panggilan kerja dua-duanya, motor ada, kerjaan dapat. Itu Pak, apa saya minta apa? Dia ngemalin apa itu doang, melaku. Ini kayak kita sekarang Bu ya, kita kan punya utang. Siapa? Punya utang nih Pak, Siapa? kita. Heeh. Udah 2 bulannya nggak dibayar. Legowo aja udah. Kita coba ya. Nih ya. Jaminannya apa? Jaminan rumah masalah. Rumah asal sertifikat dua Pak. Itunya ya. Ditagih enggak? Loh, udah, kalau udah kayak gitu jangan disebut Pak. Jangan disebut ya, artinya kayak gini. Kayak gini, obrolan berdua. Gitu ya. Oh ini Bang nggak nagih lagi. Jangan, udah biarin aja. Nggak usah diomongin. Karena kalau diomongin tuh kayak dipanggil. Datang malahan. Wah, kangen. Iya, makanya mendingan udah ini kan cuma cerita ke saya. Batas dari sekarang di rumah atau di mana mau nagih kayak nggak nagih, nggak usah disebut, nggak usah diomong. Gak usah diomong gimana ya, nanti dengan sendirinya tuh ada jalan Pak, mana tahu Bapak itu ada yang ngasih modal, ada itu pandai-pandai lah, nanti tahu-taunya ada dapat keringanan dari bank, begitu loh. Biarkan aja, nggak usah mau tahu nanti lunasnya seperti apa. Soalnya kita yang digadain di kampung di Iya. Iya. Ya udah, nanti coba lunas, biarin aja, nggak usah dipikir, nggak usah disebut. Testimoni ibu dari Sumatera Barat, Insya Allah itu. Jadi sabar aja, tenang aja, semuanya ikutin aja ilmunya RDAY. Ini ibu ini testimoni walaupun utang masih ada, tetapinya kan rumah tanpa
keajaiban rumah tanpa sewa, tanpa bayar, mana rumah baru, Iya. dia dekat masjid. Iya, alhamdulillah ini dari Sumatera loh. Sumatera Barat. Dari Sumatera Barat. Dari Senin berangkat, Yang tadinya tuh udah putus asa ya Bu ya. ya mengakhiri hidup lah. Aduh, sayang sekali. Bagaimana gak pengen main hidup Pak? Penyakit datang masalah datang. Iya, itu jadi makanya itu penyakit datang, tuh karena faktor dari kebanyakan mikir. Kalau kata Pak Haji itu penyakit PKD, penyakit kurang. Oke ya Bu ya, terima kasih. Benar kata Pak. Iya.